Dia pun menoleh ke belakang, tapi yang dilihatnya adalah tiada orang. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Aris nih. Gimana kabarnya Wal? Baik, alhamdulillah. Ya kelihatan, bukan kelihatan sih, kok kelihatan. Kedengaran ya dari suara agak capek belakangan ini, memang sibuk banget. Jadi mohon maaf kalau misalnya suara agak, ya you know lah, lumayan kedengarannya capek banget. Cuman alhamdulillah kerjaan memang lagi sibuk-sibuknya sekarang, apalagi sudah mendekati lebaran haji ya, atau musim haji ya. Sebenarnya udah masuk sih. Udah masuk belum ya? Kayaknya pas video ini diupload sudah masuk harusnya. Nah, jadi aku sibuk banget di kerjaan A, but don't worry, masih ada cerita untuk kalian semua. Kali ini kalian tau lah, ada kan yang postingan yang ada kemarin tuh nunggu Awak ngerespon. Ternyata Awak udah ngerespon nih. Jadi Awak itu udah ngirim salah satu ceritanya dan udah dikonfirm, udah bisa kita ceritain. Yang menurut A ini gak kalah seru dari yang hotel itu. Beneran gak kalah seru, karena bener-bener kejadiannya mungkin sekitar sebulan atau 2 bulan setelah kelulusannya Awak. Ya sudah lama setelah kejadian di hotel itu ya. Nah, penasaran kan apa ceritanya Awak ini? Tapi sebelum itu, tolong hit the like, subscribe, and share video ini ke teman-teman kalian serta ke kerabat-kerabat kalian supaya bisa nge-support AA untuk membuat video-video seperti ini lagi. Dan terima kasih, kita udah hit 500 subscriber, thank you so much. Wow, dan ya bersyukur banget, terima kasih. Sebelum itu, mari kita ngopi dulu. Oke, Wal, kisah kali ini adalah salah satu kisah yang kita dapatkan dari kawalan kita yang bernama Awak. Bernama Awak. Ya, kalian pasti tahu siapa Awak ini. Awak sudah muncul berkali-kali di channel ini dan cerita-ceritanya itu bener-bener menarik semua. Makanya ini cerita yang nggak kalah serunya dari cerita-cerita kemarin. Jadi kalian semua tahu siapa itu Awak. Bagi kalian yang tidak tahu siapa itu Awak, nanti bakal kami kasihkan link dari video-video dia yang di channel ini, yang sebelumnya, di link di bawah di deskripsi. Yang thumbnailnya ini, kalau kalian mau cari sendiri, thumbnailnya ini dan ini. Jadi gimana ya start dari awal cerita ini, karena bener-bener ceritanya tuh wow banget. Jadi ingat kan terakhir kali kita selesai di ceritanya Awak itu sudah tidak mendapatkan atau mengalami kejadian-kejadian mistis lagi setelah kejadiannya di hotel itu ya. Ternyata Awak itu apa ya, memperkirakannya itu salah. Ternyata salah perkiraan si Awak ini, karena setelah dia lulus dari sekolahnya ini, dia pun naik ke jenjang perkuliahan. Pokoknya Awak ini melanjutkan studinya ke jenjang yang lebih tinggi, alias dia masuk ke universitas yang ada di Samarinda. Pokoknya salah satu universitas yang ada di Samarinda lah. Gak usah nyebut nama soalnya takutnya ngefek ke, ya takutnya menyinggung pihak lah. Karena ini sebenarnya terjadi di kawasan universitas tersebut. Nah, seperti mahasiswa pada umumnya, Awak pun pada hari itu bersiap-siap untuk berangkat ke universitasnya. Dan seperti mahasiswa lainnya, dia pun mempersiapkan beberapa keperluan yang biasanya diperlukan oleh mahasiswa-mahasiswa lainnya. Hari pun berjalan cukup normal seperti biasa ya. Dia belajar, dia praktek, dan semacamnya lah. Nah, setelah hari di perkuliahan yang sangat normal, tidak ada gangguan apapun, Awak pun bergegaslah untuk pulang. Sebelum pulang, dia pun melewati sebuah tanjakan atau misalnya sebuah bukit lah. Dan di bukit itu memang terkenal akan keindahan sunsetnya. Jadi Awak pun berhentilah sejenak dan menikmati sunset yang dilihat itu. Nah, di sini nih kejadiannya dimulai. Jadi Awak itu sembari melihat sunset yang begitu cantik, yang begitu indah, dia pun merasa bulu kuduknya itu merinding. Entah kenapa, Awak pun merasa seperti dia itu diawasi. Dan seketika Awak pun mendengar ketiak. Shock lah si Awak ini. Dia pun menoleh ke belakang, tapi
Yang dilihatnya adalah tiada orang. Gak ada orang sama sekali di belakangnya. Awak pun tak heran. Kok ada suara tadi padahal di belakangnya tuh gak ada orang. Awak pun mikir, mungkin cuman halusinasinya aja, mungkin kepikiran karena kan mahasiswa kan banyak banget yang dikerjakan, mungkin dia tuh capek, saking capeknya tuh jadi kayak dengar yang enggak padahal itu bukan apa-apa gitu. Setelah itu awak pun bergegas untuk pulang karena dia udah merasa nggak enak, feelingnya nggak enak sudah di situ, jadi dia bergegas untuk pulang. Jadi selama di perjalanan awak pun merasa hal yang cukup aneh. Motornya itu tiba-tiba terasa sangat berat, kayak dia itu ngebonceng sesuatu. Awak pun langsung teringat, apa jangan-jangan tadi itu memang mendengar sesuatu ya? Soalnya kan kata-katanya aku ikut ya. Tapi pas dia raba-raba di belakang itu nggak ada orang. Dia lihat di cermin itu nggak ada orang sama sekali. Oke, mungkin banyak kempes kali ya. Jadi selama perjalanan pun dia mikirnya tuh cuman itu, banyak kempes mungkin. Jadi agak pelan, agak berat motornya ini digas. Karena kan biasanya kalau ban kempes di motor kan begitu kan rasanya kan. Kayak lambat banget, kok berat motor itu ya. Mungkin karena banyak kempes. Jadi selama perjalanan awak pun memikirkan cuman itu. Sesampainya di rumah, saat dia memarkirkan motornya, dia pun mengecek apakah bannya kempes atau bolong atau bocor gitu kan. Karena kan besoknya dia harus kuliah lagi. Takutnya kalau misalnya ada apa-apa dengan motornya, dia nggak bisa kuliah gitu kan. Saat dia mengecek bannya itu tidak kenapa-kenapa. Lantas, kok motornya berat? Awak pun makin merinding lah di situ. Disitulah awak langsung, sudahlah, nggak usah dipikirin, mungkin cuman perasaanku aja gitu kan. Setelah itu awak pun masuk ke rumahnya, dia pun bersalaman dengan orang tuanya, dan dia pun beberes sampai bersih ya, dan segera beristirahat di rumah serta mengerjakan beberapa tugas dari perkuliahannya ini. Saat mengerjakan tugas, awak pun merasa dia masih seperti diawasi, seperti diliatin seseorang gitu. Padahal awak ini sendirian di kamarnya. Orang tuanya itu nggak lagi di kamarnya gitu. Jadi orang tuanya tuh di dapur, bapaknya lagi nonton. Jadi dia tuh ngerasa seperti diawasin. Setelah dia tuh belajar, setelah dia mengerjakan tugas-tugasnya, awak pun bergegas untuk beristirahat. Ya tidur lah dan main HP lah, sambil main HP gitu kan. Karena besoknya udah mau kuliah lagi dan udah larut malam lah istilahnya. Dia pun beranjak ke tempat tidurnya. Saat dia beranjak, dia pun lagi scroll-scroll HP, nonton TikTok dan lain-lainnya. Hahaha loh. Setelah itu, dia pun bergegas untuk mematikan HP-nya karena dia kan mau tidur nih. Ini paling merindingnya sih, Ini paling merindingnya. Saat awak meletakkan HP-nya di meja, dia pun bergegas untuk tidur. Jadi sekedar informasi, rumahnya awak ini atapnya itu nggak ada plafonnya gitu. Jadi dia benar-benar langsung kayu dan di atasnya langsung seng gitu. Jadi kan kalau kayu dan seng itu kan dia kayak ada tempat gelantung gitu kan. Saat awak menatapkan wajahnya ke atas, ke arah langit-langit rumah, dia melihat sesosok perempuan lagi menggantungkan dirinya seperti ini. Seperti dia itu ingin menerkam si awak dengan muka yang hancur dan penuh dengan darah. Yang merinding ya, merinding ya, ataupun yang merinding. Apa nggak shock awak itu? Dan awak ini ternyata ketindihan. Setelah dia melihat seperti itu, dia nggak bisa ngomong, nggak bisa teriak, nggak bisa gerak. Jadi dia terpaksa untuk melihat sosok itu di depan matanya. Awak pun berusaha untuk berdoa terus saat ketindihan itu. Dan si jin ini dia pun mengolok-olok si awak, katanya salah lah bacaannya, katanya inilah itulah, pokoknya supaya awak ini nggak fokus dengan bacaannya. Tapi awak pun bilang, jangan dengerin, aku nggak peduli dengan kata-katamu, karena awalnya udah ketakutan gitu kan. Jadi dia kencengin doanya. Setelah itu dia pun akhirnya tertidur. Nah, kata awak nih, dia nggak ingat dia tertidur atau pingsan. Maaf, di belakang itu ada yang nonton sebenarnya. Jadi dari sana tadi. Jadi awalnya nggak tahu dia ini tertidur atau pingsan, antara dua itu. Keesokan harinya, semua pun terasa normal. Tidak ada yang bergerak, tidak ada benda yang bergerak. Bahkan ya
ya seperti normal seperti biasa, dia bangun dengan keadaan normal, tapi dia dan dia tuh bingung apakah tadi malam itu mimpi atau misalnya memang beneran. Dan akhirnya awak pun tidak mau memikirkan terlalu banyak hal tersebut lah. Jadi dia nggak mau terlalu memikirkan itu. Jadi karena dia kan udah sebentar lagi mau ke perkuliahannya nih, ke universitasnya. Takutnya kan lambat, jadi dia bergegas untuk membersih diri, mandi, terus mempersiapkan keperluan-keperluannya, dan dia pun berangkat. Nah, selama di perjalanan motornya itu masih sama seperti kemarin, berat. Padahal bannya udah diceknya kemarin kan, nggak bocor, nggak kempes, nggak ada lubang lah istilahnya gitu kan. Dan akhirnya pas awak melewati bukit tersebut, dia mendengar bisikan di telinganya. Makasih ya, udah nganterin lagi. Merinding, what the fuck, merinding. Dan disitu pun awak berani bilang bahwa sebenarnya dia itu benar-benar mengalami hal yang dialami di malam tadi. Dia benar-benar ketindihan dan melihat sosok tersebut. Berarti dia benar, dia nggak mimpi. Akhirnya seharian itu awak tuh nggak bisa fokus. Tapi untungnya setelah kejadian itu awak pun tidak diganggu oleh makhluk itu lagi. Alhamdulillah. Ngeri bener nih ceritanya, memang agak singkat cuman oke lah, jadi gimana kisah kali ini? Oh ya, kita ngopi dulu. Haus lah, ngomong tadi itu panjang lebar. Bener-bener kisah yang ini nggak kalah seremnya, bener. Kisah ini nggak kalah seremnya dari kisah-kisah yang kemarin itu. Bener-bener, awak ini kayak magnet para dedemit ya. Kayak diganggu terus dari di Bukit Soeharto lah. Oke, kalau Bukit Soeharto oke lah ya. Memang horor pas itu. Cuman ya, bismillah. Terus di hotel juga diganggu terus. Ini cuman baru pulang dari universitas diganggu lagi. Kayaknya awak kamu harus diruqyah kayaknya. Cuman terima kasih awak telah memberikan kisah ini kepada kami, mengirimkan juga, terima kasih. Ini kisahnya benar-benar bagus banget. Tapi memang ya dedemi jin-jin ini benar-benar suka jahil gitu ya. Padahal kan awak itu cuman apa ya, dia nggak ada ngomong kasar, dia nggak ada nginjaknya enggak atau misalnya kayak melakukan hal yang tidak senonoh di suatu tempat gitu kan. Tapi ngikut aja. Cuma ya begitulah, semoga awak sehat-sehat dan awak tolong ruqyah please, karena kayaknya banyak betul yang nempel nih. Terima kasih telah menonton video ini. Memang video ini sangat singkat karena bentar lagi ini bakal ini agak spoiler dikit ya, nanti setup ini bakal berubah. Jadi video-video mungkin video minggu depan atau minggu depannya lagi itu bakalan di tempat yang agak berbeda dari studio ini, walaupun di kamar dikit. Cuman video ini singkat saja karena memang ceritanya yang kita siapkan adalah yang ini, dan benar-benar menurut saya singkat tapi serem juga. Jadi terima kasih telah menonton. Jangan lupa hit that like, subscribe, and share video ini ke teman-teman kalian dan kerabat-kerabat kalian juga, karena itu bisa ngebantu AA dalam membuat video-video seperti ini lagi. Thank you so much and I appreciate every single support you have given. Terima kasih telah memberikan support yang banyak banget. Kita udah nge-hit 500 subscriber. Gak nyangka karena waktu itu mulai YouTube ini 32 subscriber doang. Tapi terima kasih telah membantu AA dan mensupport AA sampai 500 subscriber. Semoga kita bisa nge-hit 1000 subscriber tahun ini atau tahun depan. Beneran tahun ini. Kalau tahun ini GG sih. Mantap. And as always, thank you so much. I cannot express how much I am grateful. Terima kasih banget. Banyak terima kasih. And I'll see you guys in the next ngobrol sepi bareng AA. Lupa. Assalamualaikum. Bye. Atau kebalik ya, lupa. Dadah.